Halo semuanya, balik lagi di podcast masa sekolah. Podcast yang ngomongin masa-masa sekolah dari bintang tamu yang hadir bersama saya kali ini. Langsung aja kita kenalan. Baik, perkenalkan nama saya Wawan, biasa dipanggil Kico. Saya teman satu kerjaan Mas Doni. Bener banget. Bahkan teman dari awal mula kerja ya, Iya, kerja temen bareng. dari nol ibaratkan, masuk bareng, nggak kenal siapa, tahu-tahu sampai tua di sini. Bener sampai Iya. udah berapa ini? Ada kali 13 tahun nih. 13 Bareng. tahunan ya, hampir 15 tahun kurang lebih. Iya. Dari 2011. Karena udah kenal lama, padahal udah kenal lama ya. Maksudnya saya sendiri sebenarnya nggak begitu tahu loh kenapa nama panggilannya Kicuk gitu loh. Kalau panggilan Kico itu itu ada sejarahnya juga itu Mas Doni. Dulu itu saya tuh yang namanya kayak jajan zaman itu namanya kayak Meksiko itu loh yang ada sausnya itu. Gue itu dulu seneng banget namanya itu Mas. Ciki-cikian gitu. Ciki-cikian ya. Nah disitulah saya dipanggil Kico. Sebenarnya itu nama jajan Meksiko apa itu. Awal mulanya itu. Jadi gara-gara Iya. suka makan jajan malah dipanggil gitu. Kico, iya. Wah, kirain ada sejarah apa ya kan di balik nama Kicuk itu sendiri. Enggak, itu memang otodidak dari penjualnya. Suka banget sama jajan ini, panggil Kico aja Meksiko, Kico. Nah, jadi ketat ibaratkan kayak udah jadi kebiasaan lah. Panggilnya Kico jadinya. Iya boleh. Nah kan bahkan dulu kita pernah satu kontrakan bareng ya Iya. di satu daerah ya. Langsung aja nih kalau masalah cerita masa sekolah nih, gimana, ada nggak pengalaman seru waktu zaman SMP SMA? Boleh lah diceritakan dari SD dulu Mas. Pengalaman yang paling berkesan tuh pas saya SD Mas. Jadi pas SD itu saya ibaratnya tuh naksir sama temen sekolah dulu. Memang cantik, cuman gaya bahasanya kalau anak kecil kan cara nembaknya kan aneh-aneh. Saya tuh dulu mau ibaratkan kalau sekarang tuh nembak ya, Iya. cuman bahasanya saya ngasih uang saku, uang jajan Ke cewek. tuh ya, saya kasih kalau pas lagi dia jajan ntar saya deketin, saya kasih ini buat jajan, cuman malunya dia malah nolak. Nah, di situ saya ibaratnya kayak cinta cuman angan-angan lah. Oh, tapi Sampai sekarang itu saya masih inget. nggak pernah ngomong bahwa kayak nembak tuh, ngomong nyatain gitu. Dulu pernah nembak pakai surat, saya taruh di mejanya kan ada itu. Iya, Saya taruh jadul di ya. mejanya, saya lihatin malah ditopek-topek. Waduh. Itu saya itu Waduh, sakit hati langsung. Saya itu. Itu kalau tahu waktu kelas berapa itu Mas? Masih kelas berapa ya? Pas saya masih kelas 2 itu, saya sempat nggak naik kelas itu Mas, Oh. gara-gara ibaratkan males lah, ditinggal naik kelas sama ibarat pujaannya itu pujaan Iya masa iya kecil. iya. Berarti lumayan berdampak ya sampai nggak naik kelas gitu Iya, kan? ibaratnya kayak cinta pertama lah dulu, kayak cinta pertama. Iya. Sempet nggak naik kelas gara-gara satu cewek doang. Itu kalau sekarang ceweknya itu tahu nggak maksudnya apa yang dilakukan Masnya dulu itu ternyata itu pernyataan cinta gitu, tahu nggak kira-kira? Ya dia Kira-kira tahu, aja. dia tahu. Kalau Oh. secara bahasa mukanya itu dia tahu, cuman dia nggak suka sama saya. Mungkin waktu dulu bulu kali ya, sampai sekarang juga bulu sih. Cuman agak beda sedikit. Iya. Saya
ibaratkan kayak ya ternyata itu masih saudara jauh. Kalau pas saya nanya-nanya itu ternyata itu masih saudara jauh. Oh, Iya. ibaratnya masih sepupuan gitu loh Iya, ya. masih sepupuan. Nah, kalau itu udah ini ya, udah gabungan banget dari pengalaman jatuh cinta, mungkin pengalaman yang sial ya, nyebelin, udah digabungin semua itu. Banyak sih kalau pengalaman. Nah, Saya kalau yang tuh lainnya gimana? Yang lainnya ya paling ya itu sempat berantem juga, cuma berantem ya rebutan biasa lah. Masa sekolah kan dulu kan anak kecil biasa rebutan anak kecil. Zaman-zaman Iya, SD lah ya, berantem, iya. wajar, anak nakal-nakal dikit ya. Oke, itu kalau pengalaman SD. Sekarang kita lanjut ke pengalaman waktu SMP nih Mas. Kalau pengalaman SMP kurang lebih sih ya, kalau SMP ibaratkan polosan lah Mas, nggak terlalu ini. Saya malah SMP itu dulu aktif di olahraga Mas. Iya. Apa? Olahraganya Sepak bola saya ya, dulu. pasti ya. Pas ya itu saya pertama beli HP itu dari olahraga itu, dari main bola tarkam itu. Wih, boleh. Berarti udah lumayan ini apa namanya? Udah lumayan terkenal lah di kampungnya, Ya. maksudnya tim bolanya ya, kalau sampai udah Dulu, bisa ada hadiahnya gitu. Saya dulu tuh Pak pertama ngikut ini apa namanya kayak SSB sepak bola kan. Saya dulu pas SMP. SMP itu kan guru olahraganya saya kan punya klub namanya Garuda Perkasa. Dia emang nyalurin buat bakat-bakat yang ini dari sekolahan. Pas di situ, nah saya mulai timbul, maksudnya sering olahraga. Dulu saya tuh badannya nggak segini Mas. Oh, udah Iya. lebih sterk dulu berarti. Lebih Kalau sekarang ya iya lah udah. langsing. Sekarang semenjak kenal orang-orang ini jadi kayak gini. Oke. Itu di tim bola SSB itu posisi ininya apa? Posisi sampean ya, Mas? Posisi saya itu back sayap kiri. Itu kalau orang tahu maksudnya itu kalau sistemnya dia serangan balik, biasanya tuh saya yang paling capek. Benar. Jadi dia kalau saya. dapat serangan langsung harus pulang, harus balik ke posisi. Harus serangan balik, saya harus ikut nyerang dari sayap. Tenaganya emang harus itu sih. Itu ini apa namanya? Kalau SSB itu lapangan gede ya, bukan kayak futsal gitu atau mini soccer gitu. Kalau zaman saya dulu sih futsal belum terlalu ini Mas. Iya. Masih sepak bola gede, lapangan gede. Semenjak tahun-tahun berapa doang itu baru masuk futsal. Futsal itu pas saya masuk STM itu kalau nggak salah futsal. Oh, mulai ininya banyaknya Iya, ya lapangan banyak futsal. Itu udah pernah ini ya apa juara atau turnamen apa yang diikutin waktu SSB? Kalau juara sih belum sempet itu, pas dulu Popre itu dulu sempat Popre di Solo. Popre itu Kayak daerah iya, kabupaten. iya, perwakilan dari kabupaten. Ya udah jauh ya. Iya, itu juga seleksinya ini apa namanya, seleksinya itu lumayan ketat, harus berapa kali pertemuan itu seleksi. Perwakilan dari sekolahan ditanding dulu. Nah itu yang juara di kabupaten itu mewakili kabupaten situ. Berarti itu satu apa namanya SSB, terus tanding, terus sampai paling jauh ininya turnamennya sampai berapa itu? Berapa besar? Paling Dulu jauh. itu pas tandingnya itu kalahnya sama tuan rumah Solo. Dulu kan Pobranya di Solo. Sempat main sama Semarang, menang. Terus sama Pekalongan menang. Nah itu kalahnya malah sama tuan rumah. Berarti ini dong ya, udah jauh, maksudnya kan itu Jauh ya. tiap kota
beda-beda kota kan. Iya, udah Kirain mewakili. satu kota aja gitu, satu kota terus ngomongin beberapa SSB gitu. Bukan, itu udah masuk kayak apa ya, Jawa Tengah lah, ibaratnya kayak Jawa Tengah itu. Oh iya lupa. Asalnya mana ya kotanya? Kalau saya aslinya sih Pemalang, kota Oke, asalnya Pemalang. Pemalang. Ayo mas, Oke. kita gas terus. Ya, selanjutnya mungkin itu pengalaman waktu SMP ya, maksudnya pengalaman di bidang olahraga. Kalau selanjutnya kita masuk ke pengalaman waktu zaman SMA atau STM lah, ya, setingkat. Ada nggak mas yang sampai sekarang masih keinget itu pengalaman itu waktu zaman SMA? Kalau zaman SMA itu ya paling ya pas SMA saya emang paling di lulusan itu mas, pas lulusan. Kenapa ini lulusannya ada sejarah apa nih? Sejarahnya panjang itu. Lulusan kan Boleh, biasanya boleh. kan pada hura-hura ya kan. Pada Banyak yang kalau di senang-senang, ya. daerah kan ini coret-coret Coret-coret, seragam, iya. terus Pergi pakai kemana motor ya, ya, kan, pakai rombongan. motor, rombongan ya. Nah kalau Mas Kicuk ini gimana pengalamannya waktu SMA, waktu lulusan? Pengalaman saya itu pas lulusan itu ya sempet dikerjain sama gurunya sendiri itu. Kerjain. Kan dikasih info, cuman infonya emang itu info buat ngerjain ininya muridnya kan, tuh wali murid saya itu. Dia ngasih info itu ada yang nggak lulus berapa orang. Oh, di Cuman prank kalau iya, zaman. ngeprank beberapa hari sebelumnya itu dia udah ngasih tahu. Kan orang-orang pada kepo kan, sampai nanya-nanya sono sini ya kan. Tapi emang dia nggak mau surprise doang, mau perpisahan lah ibaratkan udah ini dia ngeprank dulu. Ya itulah tamat itu. Cuman ya gitu, gurunya juga sempat ngomong kalau kita bisa jangan sampai ibaratkan silaturahminya kan, emang dia guru baik banget mas. Dan guru kalau dia kan seneng motor tuh, maksudnya motornya banyak. Kalau saya kan dulu sempat nggak ini ya, kalau berangkat sekolah kan sering nebeng. Nah dia tuh gurunya tuh sebelah kampung saya. Kadang saya kan nongkrong di depan rumah doang, di jembatan lah dulu. Saya sering nongkrong di situ, cuman kan kadang kesiangan. Ya itu dia yang sering, ayo nebengin. Dia sering nebengin. Baik banget ya berarti gurunya ya. Gurunya baik banget. Tapi sekarang udah jadi tetanggaan, malah tetangga istri saya. Iya. Nah, Berarti emang deket ya. iya deket. Itu kalau masalah ngepranknya tuh gimana ininya, prosesnya itu, maksudnya diumumin terus kan udah dibilangin ada yang beberapa yang nggak lulus. Iya, Itu kan berarti waktu ngasih taunya gimana? pas dia pelajarannya dia kan, dia masuk pasang mukanya tuh pasang muka sedih, dan sebelumnya tuh mohon maaf terus. Ya mau gimana lagi, orang ibaratkan saya udah ngusahain, ibaratnya saya udah ya kayak dulu kan biasanya kan ada kayak ngasih info-info ini tesnya kayak gini-gini ini ya, ntar ujiannya gini-gini. Iya. Ibaratnya udah nggak semaksimal mungkin lah. Udah iya. Cuman kan ibaratnya kan kalau dulu kan kalau ujian nasional kan yang jagain bukan guru pasti sekolahnya ada kan, pengawas dari luar. pengawas dari luar. Lah Itu. emang dia itu alasannya pengawasnya dari luar, ini itulah bahasanya. Dia nggak mau tahu, nggak mau, ibaratnya kayak bahasanya inilah cincong lah. Nggak mau tahu dia. Iya. Saya itu cuman kan terakhir itu pas mau dibubarin udah pada pulang tuh, di stop, tunggu ya kan. Terus dia ngomong, udah dikasih maksudnya kayak print-printan itu loh, kelas kita diliatin kan. Lulus langsung rame situ ya di sekolahan pada kan dulu seneng ini tabuhan kan, ibarat kayak mukul meja, ya kan. Situ rame sendiri tuh di kelas saya itu kan auto 1 dulu, rame sendiri tuh situ.
yang ngajar sebelahnya itu kan nyampe keluar, kirain ada apa-apa kan. Iya. Iya. Karena Pada berarti kepo ya. pranknya berhasil juga Iya, gurunya ya. iya. Kalau sampai bikin murid-muridnya pada stres, pada Iya. takut nggak lulus gitu kan. Ya orang ibarat kan sekolahan saya kan dulu swasta ya Mas. Swasta kan tahu sendiri kalau bayarnya lumayan lah. Iyalah, pasti. Kalau masalah ambil nggak lulus ntar daftar kayak SPP-nya itulah ini kan banyak. Mengulang lagi Iya, ya. saya aja sampai nunggak berapa itu kalau nggak salah. Saya Iya. apa ijazah itu nggak langsung keluar, ditebus dulu itu. Iya, ya rata-rata kayak gitulah. Nah, kalau acara kan kelulusan tadi kan. Kalau acara kelulusan sendiri ada nggak acara khusus gitu, misalnya kayak di sekolah ada pentas seni gitu. Oh, kalau di Acara sekolahan, ngeband, iya, acara ini. ada. Biasanya iya itu ada sih Mas, kalau ya biasalah pentas-pentas kayak gitu. Cuman saya sebagai penonton doang, layar belakang Oke, ya. oke. Nggak jago masalah kalau seni-seni gitu. Ya kan lagian kalau udah kelas 3 kan memang udah nggak tampil kan. Iya, Cuma jadi penikmat. jadi penikmat belakang panggung. Kalau masalah ini apa, cinta monyet ada nggak waktu SMA gitu? Ada yang Kalau berkesan gitu, ada SMA yang menarik gitu kira-kira? Ada. Saya kalau pas SMA ada Mas, dia orang pindahan dari Jakarta tuh. Wih, berarti ini dong fresh banget berarti. Fresh, ya. Cuman ya konyolnya itu ya lucu lah ibaratkan ya. Cintanya kita orang sekolah kan beda kalau sama orang kerja ya kan. Ngapelnya malam minggu. Ngapel malam minggu ya kan. Dia seminggu apa 2 minggu sekali, sebulan sekali itu pulang ke kan dia ngekos di Berarti dia dari Jakarta kos enggak, ke dia Malang. berarti dia kan aslinya Kemalangnya itu Malang kota rumahnya. Cuman kan sekolahnya di daerah saya kan kecamatannya Comal. Itu Ya, jaraknya. berarti. Oke, kita lanjut lagi. Siap. Dari Iklan. apel, iya. Oke. Oh, Apel tuh kesan Masnya kalau saya mau ngapel Mas, ibaratnya saya tuh orang namanya cowok ya kan, ibaratnya jual mahal dulu lah. Saya kalau ngapel sorenya tuh saya rajin Mas. rajin gimana Rajin nih? di rumahnya tuh rajin. Oh, Soalnya tahu, apa? tahu. Iya. Biar dapat duit. Iya, biar ada ongkos lah ya. Yo, iya. Yang namanya cowok kalau ngajak gitu lanjut. Iya. Iya. Biasa kalau mau ngapel sorenya tuh saya pura-pura rajin ya. Maksain buat rajin biar minta duit gak gampang sama orang tua. Biasanya rajinnya apa nih? Nyapu, ngepel. Ya ada apa yang biasanya kerjaannya bapak saya tuh saya pegang dulu sebelum dia ngerjain itu. Ya kayak nyapu lah, nyapu depan rumah. Kayak kalau dulu kan di kampung kan berarti kan ngisi air di kolam. Dulu mandinya di kolam gede itu. Saya sore itu mesti Nimba dulu. Nimba gitu. ya, Mbak, nimba dulu. Ngangsu lah bahasanya itu ngangsu dulu. Ambil air dulu. Oh, berarti emang trik semua orang kayak gitu ya. Ntar ujung-ujungnya Pak minta duit Pak. Ya. Kalau ngapelnya sendiri kalau di dulu itu maksudnya pergi kemana gitu apa kayak kalau sekarang kan nongkrong di kafe ya kan. Kalau zaman dulu gimana itu? Dulu tuh saya itu ibaratkan dikasih duit itu 20.000 itu saya ibaratkan kayak orang tua saya, ibu saya kan jualan. Iya. Saya itu dibela-belain kayak. Oke. Terima kasih buat Mas Kicuk atau Mas Wawan ya atas cerita yang menarik. Mungkin segini aja karena memang kemampuan dari HP-nya yang nggak sanggup untuk merekam lebih lama. Maka dari itu segini saja konten untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.